Selamat datang kembali di channel Belajar Struktur di UBL. Di channel ini kalian bisa belajar mengenai analisa struktur, perencanaan struktur, dan rekayasa gempa. Di video Likeboard kali ini, saya akan membicarakan mengenai contoh soal yang lainnya. Nanti kita akan menghitung apakah balok tersebut mampu menahan beban yang diberikan, dalam hal ini momen ultimate-nya, dan kita menghitung kekuatannya. Dan kemudian nanti akan kita cek apakah dia kuat memikul beban tersebut apa enggak. Oke, kita mulai dengan melihat contoh soal berikut ini. Ini sedikit berbeda dengan contoh soal sebelumnya. Di sini kita diberikan dua jenis beban, yaitu beban mati dan beban hidup yang berupa beban terpusat di tengah bentangnya. Jadi kita di sini nanti perlu melakukan perhitungan beban ultimate. Bagi kalian yang perlu mengetahui bagaimana cara menghitung beban ultimate, bisa melihat playlist di channel mengenai beban ultimate ya. Dan balok ini terbuat dari WF 500-200 10-16 dari BJ41, panjang baloknya adalah 8 meter. Oke, ini dia skematiknya yang sudah saya persiapkan untuk kita. Di sini bebannya terpusat seperti begini. Nah, contoh keadaan nyatanya bagaimana soal ini nyatanya di lapangan, ini seperti sebuah balok induk yang menopang balok anak di posisi tengahnya ini. Ya, jadi sebenarnya beban-beban terpusat ini adalah reaksi perletakan dari balok anak. Kalau di soal sebelumnya, saya memberikan dalam bentuk beban merata, itu adalah kondisi di balok anak. Balok anak itu biasanya memikul beban merata, dan balok induk biasanya akan memikul beban terpusat seperti ini. Oke? Itu contoh soal yang akan kita bahas di sini. Oke, tahap pertama yang mau saya kerjakan adalah, saya akan menghitung berapa sih momen ultimate ya yang terjadi pada balok sederhana ini akibat dari dua jenis beban ini ya. Kita sudah mempelajari di awal LRFD, kita memperkenalkan LRFD untuk struktur baja. Beban ultimate untuk dua jenis pembebanan seperti begini cukup sederhana, itu datang dari satu kombinasi 1,2 beban mati ya ditambahkan dengan 1,6 beban hidup ya. Banyak kombinasi yang lain, tapi biasanya untuk beban mati dan beban hidup hanya dua. Ini kombinasi yang akan menghasilkan beban yang paling besarnya ya. Ini kita bisa lakukan perhitungan 1,2 kalikan 4 ton beban matinya, kemudian beban hidupnya 10 ton, dan ini akan kita peroleh nilainya 20,8 ton ya. Ini beban ultimate yang akan dipikul oleh balok tersebut. Itu dalam masih proses beban. Kita ini akan mencek apakah kekuatan lentur balok tersebut kuat apa enggak. Jadi kita harus mencari momen ultimate yang ada pada balok tersebut. Dengan menggunakan pemahaman dari analisa struktur, ini cukup sederhana. Balok sederhana dengan beban terpusat di tengah bentangnya, kalian tentunya sudah tahu cara menghitung momen ultimate-nya dari pelajaran analisa struktur. Kalau dirasa masih perlu pembahasan, silahkan dilihat di playlist kita mengenai analisa balok dan portal. Itu cukup lengkap bagaimana kita mendapatkan gaya-gaya dalamnya ya. Oke, jadi untuk balok seperti begini, momen ultimate-nya adalah 1/4 P kali L ya. Jadi nanti ini bentuk momennya ini akan, ini sebentar saya gambarkan. Ya, ini bidang momennya akibat beban terpusat tersebut, yaitu berbentuk segitiga seperti gini, maksimumnya ada di tengah, dan nilainya adalah 1/4 P kali L. Jadi kalau dalam hal ini adalah P ultimate yang sudah kita peroleh sebelumnya, ya, 1/4 kali 20,8 ton dikalikan L-nya 8 meter, ini ton, ya, ini dapatnya 48,9 ton meter. Ya. Oke. Nah, itu satu sisi dari persamaan yang kita sudah pelajari sebelumnya, satu sisi dari persamaan
LRFD untuk balok lentur, ya, untuk momennya, apakah VMN lebih besar dari MU? Kalau iya, ini akan dikatakan kuat, kan gitu seperti prosesnya ya. Jadi ini yang sudah kita selesaikan. Jadi momennya yang harus dipikul oleh balok ini adalah sebesar 48,9 ton, ya. Oke, sekarang kita masuk ke sisi sebelah kiri dari persamaan. Ini sudah kita dapatkan, nilainya 48,9 ton meter dalam hal ini. Nah, ini kalau selama kita bisa memastikan tekuk lokal tidak terjadi, saya ulangi kembali, dan lateral torsional buckling tidak terjadi, ya, supaya kalian semakin ingat, kita bisa mencapai plastik sempurna. Dengan dua syarat, kita harus memastikan tekuk lokal tidak terjadi dan lateral torsional buckling tidak terjadi. Ini persamaan cukup sederhana untuk menghitung kekuatan baloknya, ya. Dan plastic section modulus dalam hal ini sudah saya berikan di sini, tapi itu melalui proses perhitungan. Kalian bisa cek kembali video pembelajaran bagaimana cara menghitung ZX ini ya. Oke, jadi dengan demikian kita bisa menghitung ini untuk WF kita ini, WF 500, 200, 1016 ya. Kita bisa menghitung kekuatannya. Ini 0,9 kali 2175,5 cm pangkat 3. Ini kalikan 1000 nanti ya, supaya dia jadi ini jadi milimeter pangkat 3. Dikalikan FY-nya dalam hal ini 250 MPa, PJ 41, 250 Newton per milimeter persegi, nanti hasilnya jadi Newton milimeter, saya bagikan sejuta, jadi nanti satuannya kilonewton meter. Kalau itu saya kalikan, itu nih, sebentar, saya ada kesalahan di sini sepertinya, ya, sorry, ini perkaliannya, ini salah, ini 41,6 ton. Ini hasilnya. Sorry kalau kalian double check. Ini 41,6 ton meter. Oke. Sebentar saya kalikan di sini. 41,6 ton meter. Oke, yang 48,9 itu adalah ini. 489,5 kilonewton meter. Ya. Jadi ini kalau kita transfer kembali ini jadi 48,9 ton meter supaya sama satuannya dengan ini, ya. Ini dia kekuatan balok tersebut. Sehingga kalau saya taruh di sini, ini dia jadinya 48,9 ton meter, ya. Dan ini dia lebih besar dari beban yang harus dia pikul, ya. Kekuatannya 48,9, ini beban ultimate yang harus dia pikul. Jadi kesimpulannya, balok ini kuat, ya. Begitu kira-kira proses perhitungan kuat lentur dan mengecek kekuatan lentur balok tersebut kepada suatu beban yang diberikan, apakah dia kuat atau tidak. Cukup sederhana. Kalau kalian merasakan ini cukup sederhana, saya minta kalian share ke teman-temannya supaya mereka juga paham bagaimana menghitung kekuatan balok yang mengalami plastik sempurna dan membandingkannya dengan beban yang harus dia pikul, ya. Namun kalau masih ada pertanyaan, silakan komen di bagian komentarnya dan saya akan coba menjawabnya pertanyaan-pertanyaan kalian. Oke? Di video pembelajaran selanjutnya, mungkin dari antara kalian sudah berpikir, selama ini saya selalu menjelaskan dua contoh soal menggunakan plastik sempurna. Dan apa yang terjadi kalau misalkan plastik sempurna itu tidak terjadi? Bagaimana menghitungnya? Bagaimana menghitung kekuatan balok lentur kalau dia mengalami tekuk leleh dan mengalami
lateral torsional buckling. Saya akan bahas satu persatu, tapi tentunya kita akan membahas di video selanjutnya adalah menghitung kekuatan balok kalau dia mengalami tekuk lokal. Terima kasih buat perhatiannya.